Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis saham, maka selanjutnya kita melakukan penilaian saham. Apa itu penilaian saham? Penilaian saham adalah metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai intrinsik suatu saham. Nah, adapun ketentuan dalam penilaian saham, apabila valuasi lebih besar dari harga, maka disebut dengan under value. Nah, tindakan yang dapat diambil adalah membeli. Nah, apabila valuasi atau nilai saham sama dengan harganya, nah itu disebut dengan fair value. Nah, kondisi ini disebut dengan kondisi netral. Nah, sebaliknya apabila valuasi itu lebih kecil dari harga, maka disebut dengan overvalue. Maka tindakan yang dapat dilakukan adalah menjual. Kalau yang buy tadi itu berarti membeli. Selanjutnya ini adalah jadi nilai saham itu dapat dilihat apabila dividen dengan pertumbuhan 0, dividen dengan pertumbuhan konstan, dan dividen dengan pertumbuhan tidak konstan. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai saham dengan dividen 0 dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Nah, ini adalah contoh soal untuk nilai saham dengan pertumbuhan dividen 0. Pak Indra sedang melakukan penilaian saham Bank BNI di awal tahun 2019. Apabila setiap tahunnya Bank BNI membagikan dividen sebesar Rp800 per lembar, Pak Indra berencana hanya memegang saham tersebut selama 1 tahun saja, dan setelah mendapatkan dividen, Pak Indra akan menjual kembali saham ini seharga 9.000. Itu diperkirakan dengan tingkat pengembalian 15%. Nah, yang ditanya adalah berapakah harga saham Bank BNI dengan yang dianggap wajar. Diambil dari rumus tadi, dengan menggunakan rumus tersebut yang sudah sebelumnya ada, didapatkan bahwa nilai atau harga saham yang dianggap wajar untuk saham Bank BNI adalah sebesar 8.521,74. Nah, ini contoh dengan saham dengan pertumbuhan dividen 0. Selanjutnya adalah nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Nah, berikut adalah rumusnya, dapat dilihat. Nah, ini adalah contoh soal dengan nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa PT Cipta Karya memiliki data historis saham yang menunjukkan pertumbuhan dividen yang konstan sebesar 10% per tahun. Tahun ini PT Cipta Karya membagikan dividen sebesar 200 per lembar. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 15%, berapakah harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT Cipta Karya? Nah, diambil dari rumus tadi, maka jawabannya adalah Rp4.400. Nah, yang terakhir adalah contoh soal nilai saham dengan pertumbuhan dividen tidak konstan. Dengan pertumbuhan dividen tidak konstan ini dapat dilihat rumus sebagai berikut. Nah, di bawah rumus kita bisa melihat contoh soalnya. Itu di sana Bank Niaga memiliki pertumbuhan dalam 2 tahun pertama sebesar 10%. Kemudian pada tahun berikutnya tumbuh konstan sebesar 8%. Tahun ini Bank Niaga membagikan dividen sebesar Rp500
rupiah per lembar dengan tingkat pengembalian 12%. Nah, yang ditanya adalah berapakah harga wajar untuk membeli saham Bank Niaga tersebut. Nah, dapat didapat dari rumus dan pengerjaan soal. Harga saham yang wajar untuk saham Bank Niaga adalah sebesar 13.995,50. Nah, demikianlah presentasi penilaian instrumen pasar modal dalam chapter atau bagian saham. Nah, untuk selanjutnya jika ada pertanyaan boleh diajukan dalam WA group, dan untuk penugasan nanti akan dibuat pada Google Classroom. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.